Oke, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Iqadhul Himam, yaitu sebuah kitab syarah dari Al-Hikam Ibnu Athaillah Az-Zakandari. Mudah-mudahan videonya jelas ya. Kira-kira untuk visualnya gimana, teman-teman? Apakah sudah kelihatan jelas atau belum? Soalnya ini saya coba pakai webcam ya untuk live streamingnya, dan lightingnya cuma lighting bawaan rumah saja, jadi nggak ada lighting tambahan. Tapi mudah-mudahan audio jelas dan videonya juga jelas ya. Atau teman-teman bisa bantu komen di kolom komentar untuk videonya seperti apa, apakah sudah jelas atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Iqadhul Himamnya. Hari ini tanggal 30 bulan Oktober ya. Dan yang akan kita baca ini masih muqaddimah tentang ilmu tasawuf. Dan ini bagian yang kelima atau part yang kelima ya. Untuk bagian yang sebelumnya ya, untuk teman-teman yang ketinggalan silakan dilihat saja di channel YouTube Suluk Diri ya. Jadi muqaddimah 1, 2, 3 dan 4-nya. Untuk muqaddimah 3 dan 4 lagi diupload teman-teman. Oke, mudah-mudahan sih audionya jelas ya, videonya juga jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk ke halaman 8. Tapi sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita kirim hadiah Fatihah untuk orang tua kita semuanya dan untuk guru-guru kita, biar apa yang kita kerjakan saat ini diberikan kemudahan dan juga diberikan petunjuk, juga izin dari sesepuh-sesepuh kita semuanya, terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadrati Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk guru-guru kita semuanya, untuk orang tua kita semuanya yang sudah terlebih dahulu mendahului kita, mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah ya, diampuni segala dosanya dan diterima semua amal baiknya.
dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan kitab. Tapi untuk teman-teman yang mau bikin teman untuk ngaji dulu gitu, misalkan bikin kopi, bikin teh, silakan ya. Karena kita konsepnya mengalir saja ya, santai tapi mengalir sambil mengisi waktu luang kita. Dan berkali-kali saya sampaikan di sini bahwa ini bukan bertujuan untuk menggurui siapapun. Semata-mata ini adalah nasihat diri ya. Nasihat untuk diri saya sendiri ya. Dan kalau ada manfaat untuk orang lain ya alhamdulillah. Kita masih membahas tentang ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kelihatan nggak teman-teman? Nah ini. Nah, pakai pulpen. Qala ya. Ini kita masih membicarakan tentang Asy-Syaikh As-Saqali. Imam Asy-Saqali mengatakan, wa kullu man saddaqa bihadzal ilmi. Nah, ini. Barang siapapun orangnya yang benar ya menjalankan ilmu tasawuf ini ya, wa kullu man saddaqa bihadzal ilmi, siapapun orangnya yang sungguh-sungguh ya dan benar menjalankan ilmu tasawuf ini, fahuwa minal khassah, maka dia itu adalah termasuk orang yang sangat istimewa ya. Ya, golongan orang khusus, VIP ya, orang yang khusus, orang yang istimewa. Bukan orang biasa lagi. Kalau seandainya kita bersungguh-sungguh dan mengamalkan ilmu tasawuf itu. Jadi tingkatannya naik teman-teman. Bukan orang biasa lagi tapi orang khusus. Wa kullu man fahimahu fahuwa min fahuwa min khossatil khossah. Wa kullu man fahimahu fahuwa min khossatil khossah. Mohon maaf tadi itu orang yang membenarkan ya, bukan orang yang mengamalkan secara benar ya, hanya sekedar membenarkan. Orang yang membenarkan ilmu tasawuf maka dia itu golongan orang-orang khusus. Nah, kemudian orang yang benar-benar paham dengan ilmu tasawuf, fahuwa min khossatil khossah, dia termasuk orang super istimewa, orang khusus, VVIP ya. Ya, tingkatannya udah VVIP, double VVIP ya, double VIP ya, orang khusus, bukan orang khusus lagi tapi diangkat di atasnya orang khusus ya, double VIP ya, orang yang paham ilmu tasawuf. Kira-kira kelihatan nggak kitabnya teman-teman? Mohon dibantu di komen, soalnya saya nggak bisa monitoring teman-teman. Kalau pakai handphone kan enak kelihatan ya.
Saya pakai webcam, jadi takutnya nggak kena apa yang sedang saya baca ini. Dibantu komen apakah kitabnya kelihatan jelas dan bagian yang sedang saya baca ini kelihatan gitu, terbaca. Sambil jalan aja ya, silakan di komen teman-teman. Kalau nggak kelihatan mungkin saya harus mundurkan, maka tapi ya akan dikorbankan gambarnya nggak gede. Harusnya sih landscape ya, mungkin nanti kita akan coba live-nya landscape ya. Wa kullu man 'abbara anhu wa takallama fihi fa huwa an-najmul ladzi la yudraku. Sementara orang yang ya selalu membicarakan tentang tasawuf dan orang yang selalu membahas tentang tasawuf, fa huwa an-najmul ladzi la yudraku. Dia itu seperti bintang yang sangat langka. Sebuah intan ya, intan mutiara yang jarang ya, jarang ditemui. Wal bahrul ladzi la yunzafu, dan seperti lautan yang tidak pernah kering. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah mau ngomongin tentang tasawuf ya, diskusi tentang ilmu tasawuf ini, maka kita layaknya sebuah bintang yang gemerlap yang jarang muncul, atau seperti lautan yang tidak pernah kering. Ya karena jiwanya sudah hidup. Spiritualitasnya sudah aktif, teman-teman. Artinya kalau orang sudah mempelajari, kemudian membenarkan, kemudian selalu membicarakan, kemudian dia mengamalkan, maka sama saja seperti dia itu punya mesin spiritual gitu. Jadi selalu dapat inspirasi, ya, selalu dapat ilham lah, petunjuk-petunjuk yang luar biasa, yang sebelumnya dia tidak pernah mendapatkannya. Ya, jadi softwarenya tuh udah diaktifasi gitu, softwarenya tuh udah diaktifasi. Jadi kita mau berbuat apa juga, insya Allah akan mudah. Ya. Waqala, dan berkata Imam As-Saqali, akhiru waqala akhar, berkata yang lain, ya, imam yang lain, idza ra'aitu man futihalahu ya fit tasdiqi bi hadzal tariqah fabashshirhu. Nah, ulama yang lain berkata, ketika kita melihat orang ya yang telah dibukakan hatinya membenarkan dengan thariqah ini, dengan cara ini, dengan keilmuan ini, orang yang sudah menerima dengan ilmu tasawuf ya, fabashirhu, maka kita harus memberikan kabar gembira kepada dia, kita harus membahagiakan dia ya, karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang sangat mahal sebenarnya ya. Artinya mahal itu tidak bisa dibeli dengan apapun ya, itu artinya mahal ya. Kalau ilmunya semuanya gratis dari Allah, tapi mahal itu maksudnya ilmunya luar biasa gitu, saking sangat luar biasanya sehingga mahal gitu ya. Ilmu yang mahal, ilmu yang antik, ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Wa idza ra'aita man futiha lahu fil fahmi fi
ya, fa'aghbithu. Nah, kalau seandainya kita melihat orang lain yang sudah dibukakan hatinya ya untuk memahami ilmu tasawuf, ya, maka muliakanlah dia, ya. Wa idza ra'aita man futiha lahu fin nutqi fihi fa'azzimhu. Kalau tadi berikan kenikmatan ya, berikan hadiah gitu. Nah, kalau kita melihat orang yang sudah dibukakan hatinya, kemudian dia mau membicarakan tentang tasawuf, fa'azimhu, maka kita harus memuliakannya, harus mengagungkannya. Wa idza ra'aita muntaqidan 'alaihi fafirra minhu. Dan orang yang mencekal, ya, orang yang mencekal tentang ilmu tasawuf, maka kalau kita ketemu dengan dia, maka kita harus menghindar dari dia, lari. Jangan. Orang seperti itu tuh nggak usah dideketin, nggak usah ditemenin. Ya, kita carinya teman itu yang sefrekuensi, ya, satu tujuan. Ya Allah, sebentar. Loh. Satu. Ya Allah. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Lanjut. Mana tadi? Fafirra minhu firaraka minal asad, seperti kamu lari dari seekor macan, ya. Jadi jangan hanya sekedar menghindar, tapi lari sekencang-kencangnya gitu. Kalau ada orang yang menghalangi kita untuk mempelajari tasawuf, wahjurhu, ya, tinggalkanlah orang tersebut. Wa ma min ilmin illa wa qad yaqa'u al-istighna'u anhu fi waqtin mimma fi waqtin ma, apa kalimatnya? Illa ilmu tasawuf. Wa ma min ilmin illa wa qad yaqa'u al-istighna'u anhu fi waqtin. Setiap ilmu apapun, ya, itu pada masanya akan selesai, ya. Pada masanya itu akan menjadi enggak terlalu diminati lagi gitu, akan selesai. Atau pada masanya, pada waktunya ilmu itu akan ya selesai lah gitu. Selesai itu artinya keilmuannya nggak berkembang begitu pesat lagi gitu. Illa ilmu tasawuf, kecuali ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf itu dari mulai sekarang sampai kapanpun tetap akan terus berkembang dan akan terus dibutuhkan, begitu maksudnya. Akan terus dibutuhkan. Kalau ilmu yang lain itu ya sewaktu-waktu aja. Waktunya apa nih butuhnya, ya, itu akan berlaku. Tapi kalau ilmu tasawuf itu ilmu yang berlaku sepanjang masa,
dan untuk semua orang. Ya, nggak ada yang terkecuali. Baik orang miskin, orang kaya, ya, orang pintar atau orang bodoh, semuanya butuh ilmu tasawuf. Fala yastaghni anhu ahadun fi waqtin minal awqat. Karena setiap orang itu ya nggak mungkin tidak membutuhkan ilmu tasawuf itu. Semuanya pasti membutuhkan ilmu tasawuf. Mohon maaf ya teman-teman, suaranya agak serak. Oke, kita lanjut ya. Wa amma nisbatuhu minal ulum fahuwa kulliyun laha. Nah, terus apa sih yang membedakan ilmu tasawuf dengan ilmu yang lain? Ilmu tasawuf itu apa sih gitu? Uniknya apa gitu? Dari ilmu yang lain, dari semua ilmu yang ada, ya, tanpa terkecuali. Fahuwa kulliyun lah. Ilmu tasawuf itu mencakup semuanya, teman-teman. Karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mencakup semua ilmu, ya. Apapun ilmunya pasti butuh ilmu tasawuf. Ya, begitu. Untuk memverifikasi, termasuk untuk mengontrol hati, ya. Karena apapun yang kita lakukan kan tidak jauh dari motivasinya apa, ya. Kita mempelajari ilmu agama, contohnya belajar ngaji, ya, belajar ngaji, pergi ke pesantren. Nah, itu kan harus terkontrol. Motifnya apa? Motivasinya apa? Niatnya apa? Ya, jangan sampai kita belajar agama, kita ke pesantren tujuannya supaya dapat istri cantik misalkan. Ya, supaya dipanggil kiai, supaya dipanggil ajengan. Nah, itu kan melenceng dari tujuan mulia. Makanya butuh yang namanya ilmu tasawuf. Atau yang tidak ada kaitannya dengan ilmu agama lah, contohnya ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris. Itu juga butuh ilmu tasawuf. Untuk apa? Untuk mengontrol hatinya. Kalau seandainya dia sudah mahir di sana, maka tidak diperbolehkan baginya untuk sombong. Ya, nggak boleh sombong. Ya, itu fungsinya di situ. Ya, untuk mengontrol hati. Karena apapun yang kita lakukan, ilmu apapun yang kita lakukan, ketika tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf, maka ilmu itu akan menimbulkan sebuah sifat kesombongan. Ya, kebolehan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, itu semuanya akan menimbulkan sebuah rasa sombong. Ketika tidak barengi, tidak dibekali hatinya dengan tasawuf begitu. Sebentar. Begitu teman-teman. Kira-kira sepakat nggak nih bahwa ilmu tasawuf itu ya mencakup semuanya. Wa syartun fiha, bahkan menjadi syarat di dalam semua keilmuan, ya. Harus selalu dilibatkan ilmu tasawuf. Idla ilma wala amala illa bisidqit tawajjuh ila Allah Ta'ala. Karena tidak ada ilmu, tidak ada amal, ya, yang akan diterima kecuali dengan cara yang benar, yaitu menghadap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ikhlasu syartun fil jami',
ya keikhlasan itu menjadi syarat di dalam beramal. Oh maaf, kurang fokus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh iya ya, gimana nih? Sebentar. Memang ya, memang masih belum maksimal ya teman-teman. Mohon maaf untuk audionya, videonya ya. Videonya mungkin kalau audionya sudah bagus ya. Mungkin untuk audionya sudah bagus, tapi untuk videonya ini belum maksimal. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti ya sambil dibaca kitabnya, sambil diperbaiki sedikit demi sedikit ya. Nggak tahu hari ini saya lagi serak banget nih. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di tempatnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke, mana tadi? Fal ikhlasu syartun fil jami' hadza bi'tibari sihah asy-syari'ah. Keikhlasan itu menjadi sebuah syarat ya di dalam semua perbuatan ya. Untuk apakah amal itu diterima atau tidak, atau amal itu sah atau tidak secara syariat. Wal jazaa'u bi'tibari sihhati syar'iyyah wal jazaa'i was thawabi. Dan menentukan ya, untuk menentukan yang akan menentukan amal itu dibalas oleh Allah atau tidak ya. Ya, jadi amalnya sah, ikhlas atau enggak gitu. Maka itu yang akan menentukan. Ya. Mungkin kalau amalnya enggak ikhlas, ya enggak bakal dibalas. Bahkan tidak sah. Watsawab, dan dapat pahala atau tidak amalnya. Ya. Ya Allah. Wa amma bi'tibaril wujudil khariji fal ulum tujadu fil kharij bidun tasawuf lakinnaha naqisatun aw saqitatun. Tapi kalau dilihat dari ya, dari keilmuan luar ya, fal ulumu tujadu fil kharij bidun tasawuf, maka ilmu-ilmu apapun ya selain tasawuf itu ya sah-sah aja ya. Ilmu apapun tanpa tasawuf itu bisa jadi ya, bisa jadi orang itu menguasai, tapi di situ tetap ada kekurangan ya, ada kekurangan kalau seandainya tidak dibarengi dengan tasawuf ya. Makanya tadi saya katakan tasawuf itu bisa bisa dijadikan sebagai ilmu untuk filter ya, filterisasi atau verifikasi akan perbuatan kita. Mana? Walidzalika qala Suyuti, oleh karenanya Imam Suyuti berkata, ya. Nisbatu tasawuf minal ulum ka ilmil bayan ma'an nahwi. Kata Imam Suyuti, ilmu tasawuf ya untuk ilmu-ilmu yang lain itu seperti ilmu bayan pada ilmu nahwu, yakni huwa kamalun fiha, artinya
ilmu bayan itu yang akan menyempurnakan ilmu nahwu, ya. Ilmu tasawuf yang akan menyempurnakan semua ilmu yang lain. Wa muhsinun laha, dan akan mempercantik, semakin memperindah keilmuan itu. Jadi ada seninya gitu. Ada seninya. Orang belajar sholat, ya, mahir sholat, bacaannya fasih, ya, sampai pakai murotal juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai murotal, bacaannya fasih, ya, bener-bener luar biasa. Tapi nggak paham ilmu tasawuf, ya. Itu seperti dia itu nggak ada seninya, ya. Jadi hanya tampilan luarnya saja yang menawan, tapi dalamnya kropos, ya, karena hatinya belum terkontrol. Ya minimal kalau orang udah belajar tasawuf kan mengontrol hatinya, bagaimana supaya ibadah sholatnya itu khusyuk, ya, menghadirkan hati waktu sholat, ya, bukan karena ria, bukan karena pengen dipuji orang. Nah kalau orang biasanya suaranya enak, ya, jadi imam kan ujung-ujungnya dipuji, waduh enak banget suaranya, ya, ya, imamnya bagus banget bacaannya, begitu. Sehingga kalau kita nggak ngaji tasawuf, kita akan terpancing, membenarkan, ya, kita membenarkan pujian orang lain. Nah, ketika kita membenarkan pujian orang lain, maka itu menjadi peluang bagi kita akan gugurnya amal kita, karena itu bisa menjadi sum'ah, ya, bisa menjadi sum'ah, ya, kita pengen diakui orang lain. Padahal syarat, ya, sahnya atau syarat diterimanya amal oleh Allah adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan itu ya harus belajarnya dengan tasawuf. Begitu teman-teman. Jadi tetap kalau kita udah belajar tasawuf akan ada filter di dalam diri kita sebagai penyempurna, begitu. Maka mana tadi? Aduh, sebentar teman-teman, anak saya nangis. Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, karena tadi itu anak saya nangis, jadi terpaksa harus saya hentikan dulu live streamingnya, dan kita sekarang sudah bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Iqazul Himamnya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya, nggak terganggu juga dengan live streaming tadi. Jadi kita mungkin langsung masuk lagi ya ke pembahasan yang sebelumnya, atau mungkin kita sedikit mengulang saja ya, biar live streamingnya nggak kaku gitu, artinya nyambung dari pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu kita sedang membahas tentang nisbatnya ya, nisbat atau kedudukan ilmu tasawuf dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Tadi dikatakan bahwa ilmu tasawuf itu mencakup semua ilmu ya, ya, fahuwa kulliyun laha wa syartun fiha, bahkan menjadi syarat ya. Kemudian tadi itu kita udah sampai di ini, walidzalika qala as-Suyuti. Imam Suyuti mengatakan bahwa ilmu tasawuf ya dibandingkan ilmu-ilmu yang lain itu seperti ilmu bayan bagi ilmu nahwu.
yang mana ilmu bayan itu akan menyempurnakan ilmu nahwu. Kemudian qala Syekh Az-Zarruq mengatakan radhiyallahu anhu, nisbatut tasawufi minad din, ya, nisbatur ruhi minal jasad. Ya, perumpamaan kedudukan ilmu tasawuf dibandingkan atau untuk agama. Ilmu tasawuf untuk agama, ya, itu seperti ruh bagi jasad. Ya, seperti ruh bagi jasad. Li'annahu maqamul ihsan alladzi fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ilmu tasawuf, ya, kita bisa mencapai tingkatan ihsan. Orang yang belajar ilmu tasawuf, ya, itu akan mampu, ya, atau akan bisa mencapai maqamul ihsan, kedudukan ihsan, seperti yang, ya, diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li Jibril an ta'budallaha ka'annaka tarahu, al hadis. Yang mana Kanjeng Nabi mendapatkan pemahaman ihsan itu melalui malaikat Jibril. Apa bunyinya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika engkau beribadah kepada Allah, maka, ya, ini kalimatnya bukan seakan-akan engkau melihat Allah, ya. Kalau orang udah belajar ilmu tasawuf, maka pemahamannya adalah hadis ini, makna ihsan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita betul-betul, ya, bisa menyaksikan Allah, begitu. Ka'annaka tarahu itu bukan seakan-akan. Kalau maknanya seakan-akan, berarti status kita masih sama seperti orang yang belum mempelajari ilmu tasawuf. Karena dengan belajar ilmu tasawuf, kita akan, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengenal sifatnya, bukan hanya mengenal namanya, tetapi kita akan mengenal zat yang memiliki nama Allah itu. Begitu, teman-teman. Jadi begitu sangat pentingnya ilmu tasawuf bagi ilmu yang lain, ya. Ya, tadi diibaratkan seperti ruh bagi jasad, ya. Tasawuf itu akan menyempurnakan ilmu yang lain. Bahkan kalau tanpa ilmu tasawuf, ya, itu akan pincang. Ilmu apapun kalau tanpa tasawuf, maka akan pincang. Mana tadi? Idla ma'na lahu siwa dzalik. Ya, karena tidak ada makna yang lain untuk ihsan itu. Idz madaruhu ala muraqabatin ba'da musyahadatin. Maksudnya apa? Maksud dari ihsan itu, ya. Ihsan itu adalah di mana posisi seseorang yang tadinya sedang muqarabah dengan Allah, berusaha untuk mendekati Allah, ya, muraqabah itu bersanding dengan Allah, ya. Setelah muraqabah, dia akan mampu musyahadah. Dia akan menyaksikan Allah. Tentunya menyaksikan Allah di sini maksudnya dengan mata hatinya, bukan dengan mata fisik. Karena tidak ada satu manusia pun, ya, yang mampu menyaksikan Allah dengan mata fisiknya, sekalipun itu tingkatannya nabi dan rasul. Seperti Nabi Musa, ya, yang pengen banget tuh melihat Allah. Itu contohnya itu, ya, sebagai contoh. Nabi Musa yang begitu penasaran pengen melihat Allah. Pengen Allah tuh nampak di depan matanya. Akhirnya Nabi Musa tersungkur di situ, ya. Tobat, ya Allah, aku nggak sekali-kali lagi. Karena, ya, mata manusia itu sangat terbatas, ya. Tidak akan mampu, ya,
menangkap ya zat Tuhan yang tidak terbatas. Ya, fasilitas yang Allah berikan kepada manusia, mata, kuping, ya, hidung, semuanya termasuk akal juga, itu semuanya terbatas, teman-teman. Jadi tidak akan mampu ya menyaksikan Allah kalau dengan mata zahirnya, maka harus dengan mata batinnya. Au musyahadatin ba'da muraqabatin, atau dia bisa menyaksikan Allah setelah dia muraqabah. Wa illa lam yakum lahu wujudun, kalau tidak maka Allah itu wujudnya tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau kita tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka kita tidak akan mampu ya membuktikan keberadaan Allah. Begitu, teman-teman. Jadi yang mengungkap itu, yang bisa mengungkap ya wujudullah, atau kita bisa memahami wujudullah itu hanya dengan ilmu tasawuf. Walam yazhar lahu maujudun fafham, bahkan kita itu nggak ngerti sesuatu yang ditampilkan oleh Allah, ya kan kita bisa dibilang sebagai makhluk yang buta ya ketika kita tidak memahami bahwa semua yang kita lihat ya oleh mata zahir kita itu adalah ditampilkan oleh Allah. Wala'allahu arada bil muraqabah ba'dal musyahadah ar-ruju'u lil baqa'i bi syuhudil athari billah. Bisa jadi yang dikehendaki atau yang dimaksud dengan muraqabah setelah musyahadah yaitu kembali kepada Allah pada lil baqa'i, kembali menuju keabadian ya bi syuhudil athar billah, karena menyaksikan apa yang diciptakan oleh Allah. Wa amma faidatuhu, terus apa sih faedahnya kita belajar ilmu tasawuf? Manfaatnya apa? Santai aja ya teman-teman, silakan untuk teman-teman yang mau sambil komunikasi, sambil bertanya-tanya atau diskusi, silakan. Jadi kita itu lagi ngebahas ilmu tasawuf, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung, kita di sini sedang membahas ilmu tasawuf. Begitu sangat pentingnya ilmu tasawuf. Kemudian apa faedahnya? Fatahdzibul qulub ya. Faedahnya mempelajari ilmu tasawuf diantaranya kita akan mampu membersihkan hati kita. Ya, kita akan bisa memperbaiki hati kita, memanajemen hati kita, ya, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Ya, kalau nggak belajar tasawuf ya nggak bisa. Makanya sekarang kita itu ngelihat umat Islam ya di mana-mana sepertinya kok rajin banget bertengkar ya. Satu dengan yang lain, bikin sebuah konten yang isinya tuh ya hanya menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Ya, saya nggak habis pikir teman-teman. Silakan teman-teman lihat di media sosial apapun ya, apakah itu di TikTok, apakah di YouTube. Bahkan mereka itu sebuah tokoh ya, mereka itu seorang tokoh ya, tokoh masyarakat. Atau orang yang punya follower banyak lah gitu. Tapi yang mereka buat itu hanya menyalahkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita belum belajar tasawuf, maka hati kita itu selalu sibuk untuk mengoreksi atau memperbaiki keburukan orang lain. Bukannya kita malah sibuk memperbaiki keburukan diri sendiri. Ya, aneh kan? Jadi sebenarnya apa motifnya seseorang yang membuat
membuat video, membuat konten menjelek-jelekan orang lain, ya. Apa motifnya? Ya, apakah memang ya seperti itu, cari ekonomi, cari uang dari kontennya supaya rame, ya. Nah, kalau dia sudah belajar tasawuf, maka ya itu tidak akan mungkin dia lakukan. Hanya cukup diam saja. Ya, diam. Artinya sesuatu yang kita lihat buruk menurut kita ada pada orang lain, itu bukan hak kita untuk menghakimi, ya. Bukan hak kita untuk menghakimi. Karena mereka yang berperilaku seperti itu menurut kita salah, mereka juga punya argumen. Mereka itu punya alasan. Bener nggak? Contoh misalkan, kita ngelihat orang lain yang punya keyakinan berbeda dengan kita. Contoh lah yang paling gampang lah. Misalkan orang itu sholatnya nggak kunut, ya contohnya. Lalu kita menganggap bahwa mereka salah. Ya, kita menganggap bahwa mereka salah. Terus kita bikin sebuah statement, sebuah video yang menjelek-jelekan mereka bahwa itu salah. Ya, ini kan nggak ada manfaatnya. Toh mereka melakukan itu juga punya dasar, punya landasan. Untuk orang yang melakukan kunut juga dia punya dasar, punya alasan. Jadi hal-hal seperti itu tuh nggak perlu diperdebatkan gitu. Nah, kalau orang udah ngaji tasawuf, maka itu tidak, maka hal-hal seperti itu tuh udah nggak diperdulikan lagi, udah nggak, ya buat apa kayak gitu. Kira-kira sepakat nggak teman-teman nih? Ya, jadi mudah-mudahan ya semakin kesini semakin banyak orang yang membuat konten edukasi, ya, membuat konten yang bermanfaat, ya, bukan untuk menjatuhkan orang lain atau menggurui orang lain. Makanya penting belajar membersihkan hati, tazkiyatun nafs, ya, penting teman-teman. Wa ma'rifatu 'alamil ghuyub, ya. Dan juga mengetahui, ya, Allah yang zatnya itu ghaib, ya. Ghaib itu artinya nggak bisa ditangkap oleh panca indera kita, ya. Allah itu zatnya seperti itu teman-teman. Jadi apapun yang masih bisa ditangkap oleh panca indera, termasuk indera keenam, ya, itu bukan Allah, itu makhluk, ya. Ya, saya ulangi lagi bahwa apapun yang masih bisa ditangkap oleh panca indera, bahkan indera keenam, itu bukan Allah tapi makhluk. Makanya Allah dikatakan al-ghaib, ya, Allamul ghuyub. Au taqul samratuhu sakhawatun nufus wa salamatus sudur wa husnul khuluq. Atau buah dari mempelajari ilmu tasawuf, ya, yaitu nafsu kita menjadi lunak, ya, nafsu kita menjadi tidak binal, ya, jadi tunduk. Wasalamatus sudur, ya, kemudian jadi orang yang lapang dadanya, ya, minimal seperti itu. Wa husnul khuluq, dan juga punya perilaku yang baik, akhlaknya baik, ya, perilakunya baik, ya, minimal kan seperti itu. Ada manfaatnya. Ma'akul li makhlukin, bahkan perilakunya baik itu dengan semua makhluk, bukan hanya dengan manusia saja, ya, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, termasuk hewan-hewan. Kalau orang sudah ngaji tasawuf, maka perilakunya baik kepada hewan-hewan itu, tidak semena-mena teman-teman. Toh mereka itu makhluk hidup yang diciptakan Allah, yang diberikan kehidupan oleh Allah, ya. Makanya ada istilah pecinta hewan, nah, pecinta alam, nah, seperti itu kan. Itu kan terinspirasi dari ajaran tasawuf sebenarnya. Para pecinta hewan, pencinta alam, itu sebenarnya ajaran yang diadopsi dari ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu
puncaknya adalah mencintai sesama. Ya, mencintai Allah, ya, dengan kata lain mencintai semua makhluknya. Karena semua makhluk itu adalah ciptaannya Allah. Jadi begitu sangat indah teman-teman ya, kalau kita mau mempelajari tasawuf. Jadi tasawuf itu jangan dilihat sebuah ilmu yang ilmu yang asing, ilmu yang nggak layak zaman sekarang. Itu bukan. Tasawuf itu teman-teman bukan ya belajar untuk menjadi orang miskin, bukan. Belajar tasawuf itu bukan belajar untuk menjadi orang yang bajunya compang-camping. Belajar tasawuf itu bukan belajar menjadi orang yang nggak boleh berbisnis, bukan. Normal-normal saja. Orang belajar tasawuf itu orang yang normal, beraktivitas seperti biasanya. Dia jadi pengusaha, ya pengusaha yang bertasawuf. Dia jadi polisi, ya polisi yang bertasawuf. Dia jadi presiden, bahkan ya presiden yang bertasawuf. Jadi tasawuf itu kaitannya dengan hati, bukan dengan fisik. Memperbaiki hati, membenahi hati. Kalau orang sudah belajar memperbaiki hati, membenahi hati, maka apapun profesinya, ya, dia akan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, menjadi orang yang baik. Jadi polisi, tentunya polisi yang baik. Jadi DPR yang baik, nggak korupsi. Jadi penguasa yang mengayomi rakyat, ya, yang mensejahterakan rakyat. Itulah pentingnya tasawuf. Tapi loh, kenapa citranya orang tasawuf itu bajunya lusuh, orang miskin, nggak punya apa-apa? Ya, itu adalah metodologi bagi orang-orang ya yang sebenarnya dia belum sampai kepada tasawuf dalam prosesnya untuk menghinakan dirinya. Ada memang seperti itu. Bahkan sampai dia itu bajunya harus compang-camping, harus keliling desa terus, keliling dunia, maksudnya jalan kaki terus. Ada orang yang sampai menghinakan dirinya dengan mengemis-ngemis, ada. Itu hanya metodologi saja, untuk tujuannya untuk menghancurkan keegoannya, menghancurkan keakuannya, biar dia ini fana gitu. Belajar untuk menghilangkan egonya, ego personalnya tuh dihilangkan, keakuannya tuh, akunya dihilangkan. Itu hanya metodologi saja, ya. Dan itu tidak semua harus seperti itu, tergantung orangnya. Contoh misalkan orang kaya raya, maka mungkin bisa dengan cara seperti itu. Karena orang kaya raya itu kan biasanya nggak mungkin dia jadi orang yang dihinakan orang, ya. Kalau dia masih dalam pakaian seperti biasanya, maka harus dibuatlah pakaiannya yang compang-camping gitu. Ya intinya bukan masalah pakaiannya sih. Intinya kalau kita bisa merendahkan diri kita, menghilangkan keegoan kita, memfanakan diri kita, udah beres. Intinya itu teman-teman. Jadi kalau kita belajar tasawuf itu apakah nggak boleh jadi orang kaya? Ya boleh, semuanya boleh, jadi apapun boleh. Karena tasawuf itu kaitannya dengan hati, memperbaiki hati kita. Kira-kira dari sini bisa ditangkap ya teman-teman. Jadi jangan lagi ada persepsi bahwa tasawuf itu hanya untuk orang-orang yang nggak mau jadi kaya. Nggak gitu. Justru para waliullah itu orang-orang kaya semua ya. Ya. Saya yakin semua waliullah itu orang-orang kaya. Artinya kaya itu mereka udah nggak butuh apapun. Waliullah itu kalau seandainya mau, ya, gunung itu bisa dijadiin emas kalau dia mau dan Allah mengizinkan. Tapi karena dia sudah nggak butuh apa-apa, hanya butuh dengan Tuhannya saja, ya udah nggak ada gunanya.
Ya. Waliullah itu orang yang udah diberikan otoritas oleh Allah. Artinya ucapan dia itu ya bisa jadi dibilang kasarnya ucapan Allah. Kun fayakun itu bener nyata. Kalau orang udah seperti itu masa orang miskin? Ya. Pasti orang kaya raya. Ya. Karena ya itu. Jadi balik lagi, tasawuf itu bukan untuk menjadikan kita orang miskin, tapi untuk memperbaiki hati kita. Bahkan kita bisa menjadi orang kaya raya hatinya. Bisa juga zahirnya. Orang yang sudah bertasawuf itu pikirannya jernih. Cara pandangnya luas. Ya sangat-sangat luas. Pikirannya cerdas. Masa orang cerdas hidupnya susah? Kan gak mungkin. Bener gak? Orang cerdas itu, yang cerdas spiritual ya pasti hidupnya gak bakalan susah. Mau usaha apa aja ketemu teman-teman. Ya kuncinya itu. Nah sekarang kita balik lagi ke pembahasan tadi siang ya. Tadi pagi ya saya sempat singgung. Orang bertasawuf itu bukan hanya orang Islam sebenarnya. Orang bertasawuf itu bisa juga dari non-muslim. Ya. Contoh, orang-orang yang berhasil itu mereka sebenarnya mempelajari tasawuf, cuman dengan istilah yang berbeda, ya, dengan bahasa yang berbeda. Orang-orang besar, orang-orang sukses seperti Jack Ma, ya, seperti Albert Einstein, siapapun tokoh-tokoh besar, mereka adalah orang-orang yang cerdas secara spiritual. Ya, orang tasawuf itu artinya orang yang cerdas secara spiritual. Hatinya bersih, hatinya sudah punya kecerdasan. Ya. Ya, pandangannya sangat luas. Mereka bisa cerdas secara spiritual, itu beda-beda prosesnya. Contoh misalkan orang yang tadinya hidupnya susah, seperti Jack Ma ya. Hidupnya susah. Ya, bahkan untuk makan aja susah. Tapi sekarang dia jadi orang yang kaya raya, bahkan pendiri Alibaba. Ya, dia itu bertasawuf teman-teman. Bertasawuf, hatinya dibersihkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dididik, digembleng oleh Tuhan secara langsung. Bagaimana cara mendidiknya? Yaitu hidupnya dibikin susah, susahnya, sampai dia berpikir bagaimana caranya dia bisa berhasil. Bagaimana caranya dia bisa sukses. Bagaimana caranya hidup gak susah lagi. Dari situ belajar. Itu teman-teman. Dengan sabar, dengan ketekunan, ya, dengan tawakal, semuanya nempel. Diajari langsung oleh Tuhan, ya, untuk orang-orang yang disiapkan menjadi orang besar itu. Apakah yang namanya sabar itu bukan ajaran tasawuf? Sabar itu tasawuf. Sabar itu artinya bertahan. Kalau bahasa kitanya, bertahan, tidak pernah menyerah, ya. Terus bertahan, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Itu nyaman, sabar. Ya, cuman istilahnya aja berbeda. Kalau orang lain mungkin mengatakannya gigih, karena mereka tuh gigih. Ya, jadi itulah ya. Jadi kita kemana-mana ya. Jadi artinya belajar tasawuf itu bukan mengajarkan kita menjadi orang miskin, bukan mengajarkan kita hidupnya nggak cinta dunia gitu. Artinya nggak ada materi, bukan. Ya, ya. Jadi orang bertasawuf sama seperti orang pada umumnya. Yang membedakan adalah hatinya, begitu ya. Udah clear ya? Clear ya teman-teman. Jadi tasawuf itu adalah untuk memperbaiki hati. Tahdzibul qulub, membersihkan hati ya. Mana tadi? Wa'lam anna hadzal ilmi alladzi dzakarna laisa huwa luqatun bil lisan. Ketahuilah bahwa ilmu ini itu bukan hanya omongan belaka,
bukan hanya bualan, bukan omon-omon, ya. Ilmu tasawuf itu bukan untuk dibicarakan saja gitu. Bukan untuk dibicarakan tapi untuk diamalkan. Bukan teori. Bukan hanya teori. Ilmu tasawuf itu ya harus dibuktikan, harus dipraktekkan. Wa innama huwa azwaqun wa wujdanun. Tapi ilmu tasawuf itu harus dirasakan. Harus dirasakan dan harus sampai. Ya. Wala yu'khadhu minal awraq wa innama yu'khadhu min ahlil azwaq, ya. Ilmu tasawuf itu bukan diambil dari buku-buku, ya. Bukan diambil dari pelajaran buku. Tapi ilmu tasawuf itu diambil dari rasa, dari pengalaman orang-orang, ya, dari pengalaman orang-orang dalam menjalani kehidupannya. Begitu teman-teman. Karena ilmu tasawuf ini ilmu yang akan membahas sisi kebatinan kita, sisi batin kita, ya, bukan zahirnya. Makanya ada istilah peribahasanya tuh, ya, belajar dari kehidupan, begitu kata kerennya. Belajar dari kehidupan, ya. Itu ilmu tasawuf maksudnya. Belajar dari kehidupan itu. Karena ilmu tasawuf itu bukan dipelajari dari buku. Walaysa yunalu bil qil wal qol. Bukan juga dengan katanya-katanya. Kata si A begini tasawuf tuh, kata si B begini, bukan. Wa innama yu'khadhu min khidmatir rijal. Tapi diambil dari orang-orang yang berpengalaman, yang sudah menjadi kekasih Allah, yang sudah mengabdikan dirinya untuk Tuhan, mengabdikan dirinya untuk sang majikan, ya. Wasuhbati ahlil kamal, ya. Dan juga hasil dari bergaul dengan orang-orang yang sempurna. Wallahi ma aflaha man aflaha illa bisihbati man aflaha. Bahkan di sini dikatakan, demi Allah, ya, orang itu tidak akan bisa hidup bahagia kecuali bersahabat, bergaul dengan orang yang sudah bahagia bersama Tuhannya, ya. Jadi yang paling bahagia itu adalah orang yang sudah bersahabat dengan orang yang sudah kenal dengan Tuhannya. Itu orang yang paling bahagia. Wabillahi taufik. Pertolongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, dari sini kira-kira ada yang mau menambahkan enggak? Silahkan. Dari 17 orang yang nonton ini, 16 ya. Ada yang mau menambahkan nggak tentang ilmu tasawuf nih? Barangkali persepsinya masih beda nih gitu. Kenapa gitu tuh, tasawuf ngapain belajar tasawuf segala gitu? Nggak penting gitu. Jangan-jangan karena persepsi kita, pemahaman kita tentang tasawuf masih belum tepat. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa ilmu tasawuf itu bukan hanya dipelajari oleh orang Islam, tapi dipelajari oleh seluruh umat manusia. Untuk apa fungsinya? Untuk memperbaiki hatinya, ya, untuk membersihkan hatinya. Karena dalam agama manapun, ya, hati itu nomor satu. Hati itu menjadi panglimanya, ya. Sementara jasad atau tubuh kita ini hanya pasukannya saja. Bagaimana dia bisa beragama kalau hatinya busuk? Bagaimana dia bertuhan kalau hatinya busuk? Bagaimana dia beribadah sementara hatinya busuk? Gak bakal ada, gak akan masuk, teman-teman. Ya, kita tuh bohong. Ya, agama kita bohong, beragamanya kita bohong, bertuhannya bohong kalau kita tidak memperhatikan hati kita. Karena nanti pada waktunya
ketika kita dihadapkan, ya, ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, ketika kita dipertemukan dengan Tuhan, maka yang dipertanyakan pertama adalah hatinya. Karena semua perbuatan itu penggerak utamanya adalah hati. Sebagai motivatornya, sebagai mesinnya, ya, hati. Contoh, kita mau sedekah, ya, kita mau sedekah, mau membangun masjid, mau sedekah bangun masjid, mau sedekah bantu anak yatim, santunan anak yatim. Di akhirat nanti Allah itu nggak ngelihat sedekahnya berapa, karena jumlah sedekah itu tergantung kemampuan orang. Yang dilihat itu hatinya. Ini motifnya apa? Tujuannya apa? Niatnya apa? Kamu ini sedekah. Itu yang akan nanti dinilai oleh Tuhan. Apakah sedekah kita ada nilainya atau tidak? Ya, yang menyebabkan amal kita ada nilainya atau tidak itu karena hati kita. Jadi nanti pada waktunya ketika kita dihadapkan di hadapan Tuhan, kita akan ditanya dan akan dihisab, dan yang pertama kali itu adalah hati kita. Ya, kalau hatinya baik, hatinya bersih, insya Allah semua amal ibadahnya akan selamat. Tapi kalau hatinya busuk, kotor, ya amal ibadah kita ya akan tercampuri, teman-teman, ikut kotor juga. Begitu. Jadi maksudnya, ayo bareng-bareng ya, bareng-bareng kita memperbaiki hati, ya, bareng-bareng menghisab diri kita selama kita masih di dunia ini. Ya, lebih baik menghisab diri kita saat ini, lebih baik kita menghisab diri kita sendiri saat ini daripada nanti kita dihisab oleh Tuhan. Ya. Jadi harus sering dipertanyakan motifnya apa kita melakukan ini dan itu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Wa amma tarjamatus syekh fa huwa asy-syekh al-Imam Tajuddin wa tarjumanil arifin Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Athaillah al-Juzami nasban al-Maliki madhhaban as-Sakandari. Ya. Jadi biografinya tarjamatus syekh itu maksudnya biografinya, ya. Biografinya pengarang kitab ini yaitu namanya itu Imam Tajuddin, ya. Yaitu namanya itu Abul Fadl Ahmad bin Muhammad, ya. Kemudian nasabnya al-Maliki, nasabnya al-Juzami, mazhabnya al-Maliki, as-Sakandari, Daron al-Qarafi, Mazaron as-Sufi, Haqiqatus Syadzili. Ya, torikohnya Syadziliyu. Juwibatan zamanuhu wa tukhbatu usruhu wa awanihi al-mutawaffa fi Jumadil akhir sanata 90 bitaqdimita wa sab'atin qala Syekh Zarruq. Beliau wafat di tahun 709. Wa qala fi Dibaj al-Marahib kana jami'an li anwa'il ulum min tafsirin wa haditsin. Imam Zarruq mengatakan bahwa Ibnu Athaillah itu punya banyak hasil karya, ya, punya banyak buku, ya, banyak bikin kitab. Di antaranya tafsir, hadis, fikih, nahwu, usul, ya, usul fikih wa ghairi dzalik. Kana rahimallahu taala mutakalliman ala tariqi ahli tasawuf. Beliau itu kalau ngomong ya dengan bahasa-bahasa tasawuf, ya.
wa'izan intafa'a bihi khuluqun katsirun. Mau'izahnya itu bisa mencerahkan banyak orang, ya. Mau'izahnya itu mencerahkan karena beliau berbicara dari hati, maka akan diterima oleh hati. Ketika itu muncul atau keluar dari hati, maka akan diterima oleh hati. Wa salaku tariqahu, ya. Dan beliau itu bersuluk, ya. Bersuluk. Qultu wa qad syahida lahu syaikhuhu Abul Abbas Al-Mursi bitaqdim. Ya. Bahkan gurunya itu menyaksikan. Qala fi lataifil minan. Qala li asy-syekh ilzim fa wallahi la in lazamta la takunanna muftiyan fil madhhabaini. Ya. Jadi gurunya Syekh Ibnu Athaillah ini memberikan sebuah pesan kepada beliau bahwa kamu tuh harus tekun, ya, tekun. Harus istiqomah. Kalau seandainya kamu istiqomah, kamu nanti bisa jadi orang yang ahli di dua mazhab. Yuridu mazhab ahli syariah, ahli ilmi zahir, kamu akan menguasai ilmu syariat yaitu ilmu zahir, wa mazhab ahli haqiqah, ahli ilmi batin, dan menguasai mazhabnya ahli hakikat yaitu ilmu batin. Itu pujian dari gurunya. Jadi gurunya ini namanya Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Teman-teman, ini gambarnya kelihatan nggak? Kitabnya kelihatan nggak? Santai aja ya teman-teman. Ini jadi masih muqaddimah teman-teman, muqaddimah dari kitab Iqazul Himam. Jadi untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan, ya, karena ini masih awal pembahasannya, silakan di follow akun ini ya, di follow, diikuti ya, atau di channel YouTube-nya Suluk Diri, karena nanti hasil rekamannya diupload di sana biar ada jejaknya teman-teman. Ya minimal kita tuh belajar untuk meninggalkan jejak digital yang positif lah. Jangan sampai ya kita meninggal dunia kemudian malah kita sodako jariyah yang negatif ya. Kita meninggalkan jariyah dosa, jangan sampai. Minimal ya itulah. Jadi untuk teman-teman yang lain juga silahkan ya, yang punya kitabnya, yang pernah ngaji, silahkan bikin seperti saya ini ya. Yaitu dalam rangka niatnya adalah untuk menasihati diri saja, menasihati diri. Waqala, dan berkata gurunya ya ini. Waqala, dan berkata sopo Ibnu Arabi, maksudnya Abul Abbas Al-Mursi, aidan wallahi la yamutu hadza syab hatta yakuna da'iyan. Gurunya juga memuji lagi bahwa anak muda ini gitu, anak muda ini, pemuda ini tidak akan mati kecuali dia itu menjadi seorang pendakwah, yad'u ila Allah ya. Dia ini hidupnya akan mulia. Dia akan menjadi seorang da'i ila Allah ya. Ini yang harus kita pahami teman-teman. Ada istilah pendakwah di sini ya. Tapi maksudnya itu berbeda dengan pendakwah yang dimaksud di kitab ini. Kalau pendakwah di Indonesia ya, kan biasanya kalau kita mau ngadain acara, entah itu muludan, entah itu nikahan, kan kita ngundang pendakwah kan ya. Ngundang pendakwah ya, ngundang mubaligh.
tapi mereka malah pasang tarif. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi mereka itu bukan mendakwah kalau mereka pasang tarif, namanya profesi. Ya, itu sama saja seperti dia bekerja. Cuman profesinya ya sebagai penceramah gitu. Sebagai, ya istilah kasarnya apa, motivator lah gitu, motivator. Kalau isi ceramahnya itu memberikan motivasi. Tapi kalau isi ceramahnya itu hanya untuk menghibur orang lain, supaya orang lain ketawa, supaya orang lain rame, ya berarti bukan motivator namanya. Apa? Komedian. Jadi komedian yang dibalut dengan surban, gitu. Kalau pendakwah yang asli, yang sejati, mereka itu sudah tidak meminta imbalan apapun dari siapapun. Dia hanya minta imbalan dari Allah saja. Ya, ceramahnya nggak pernah pasang tarif, benar-benar murni lillah. Bahkan justru harusnya dia, ya orang-orang yang seperti itu berterima kasih karena udah diundang. Ya, begitu teman-teman. Ini hanya sekedar intermezzo aja. Jadi biar kita nggak menyalahartikan ya profesi seorang pendakwah yang sebenarnya. Begitu. Ketika dia setiap berbicara membicarakan tentang Tuhannya, ya, setiap kalimatnya mengingatkan kepada Tuhannya, maka dia adalah seorang pendakwah, orang yang mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah. Itu namanya dakwah, pengajak. Ya, kira-kira setuju nggak teman-teman? Ya, kalau kemudian dia di atas panggung tapi supaya orang itu pada ketawa semua, ya bukan pendakwah namanya, itu komedian. Ya, meskipun memang dalam ceramah dibutuhkan yang namanya guyonan biar suasananya cair gitu. Tapi tidak semua dari awal sampai akhir kayak gitu kan. Kadang-kadang saya lihat di masyarakat itu banyak seperti itu. Jadi ya begitulah. Wa qala fihi aidan wallahi la yakunanna laka sya'nun azimun. Dan Ibnu Abdul Abbas juga mengatakan bahwa demi Allah bahwa akan ada sesuatu yang besar untuk dia. Ya, Ibnu Athaillah itu akan menjadi orang besar gitu. Wallahi la yakunanna laka sya'nun azimun. Demi Allah kamu itu akan jadi orang besar. Qala fakana bihamdillahi ma la unkiruhu. Ya qala, kemudian Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, ya alhamdulillah, saya tidak mengingkarinya. Memang itu terjadi betul. Ya, apa yang dikatakan oleh guru Syekh Abdul Abbas semuanya terbukti. Ya, beliau ya menguasai ilmu syariat, juga menguasai ilmu hakikat. Ya, begitu teman-teman. Ya, jadi karangan beliau itu banyak, bukan hanya Al-Hikam ini. Kemudian walahu minat ta'lif khamsatun. Ya, termasuk di antara salah satu karangannya yaitu At-Tanwiru fi Isqatit Tadbir, ya, nama kitab Tanwir. Wa Lataiful Minan, kemudian kitab Lataiful Minan fi Manaqibi Syekhihi Abil Abbas, ya, sebuah kitab yang menjadi syarah dari pengalaman perjalanan gurunya yaitu Abul Abbas, atau manaqib gurunya Abul Abbas. Jadi kalau ada istilah manaqib, ya, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berarti itu sebuah buku atau sebuah kitab yang menjelaskan perjalanan hidupnya Syekh Abdul Qadir, ya.
Kalau ini manaqibnya Abul Abbas. Wa syekhihi Abil Hasan, ya. Kemudian manaqibnya Syekh Abul Hasan. Wa Tajul Arus. Nah, kitab salah satunya juga Tajul Arus, ya, yang sering dibaca oleh umat Islam di Indonesia banyak, ya. Wa huwa muallifun minha, ya. Tajul Arus itu termasuk karangan beliau. Wa Miftahul Falah fi Dzikri, ya. Kitab Miftahul Falah, pembuka pintu kebahagiaan, atau wa Kaifiyatus Suluk, kitab Kaifiyatus Suluk. Walahu aidan al-qaulul mujarrad fil ismil mufrad, banyak, ya, termasuk al-qaulul mujarrad. Wal hikamul ladzi aradna an natakallama alaih, dan kitab hikam ini yang sebentar lagi akan kita bicarakan, ya, termasuk di salah satu karangannya, ya, karya besar beliau itu adalah kitab hikam. Teman-teman sepakat nggak kalau kitab hikam ini adalah kitab yang luar biasa? Kalimatnya sangat sedikit, ya, tapi itu benar-benar menghujam ke dalam hati, ya. Setiap kalimat hikam itu benar-benar punya kedalaman makna yang luar biasa. Bahkan ada seorang syekh mengatakan bahwa kalau seandainya sholat itu boleh membaca, ya, selain bacaan Al-Quran, maka Al-Hikam ini salah satu kandidat kuat. Karena kalimatnya luar biasa, teman-teman, dan berlaku sepanjang zaman, luar biasanya, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa yang beliau tuliskan itu adalah berdasarkan pengalaman hidupnya, ya, berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Karena tadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang didapatkan lewat buku, tapi ilmu yang didapatkan dari perjalanan hidupnya, ya. Sehingga sebenarnya kitab-kitab hikam itu, ya, banyak dikarang oleh orang lain, seperti motivator, karang buku, misalkan Jack Ma bikin buku tentang kunci sukses kehidupan. Itu kan namanya hikmah juga. Itu kan namanya kitab hikam juga. Ya, kira-kira sudah mulai ketangkep, ya, teman-teman. Jadi orang-orang yang berhasil kemudian membuat sebuah buku yang mana buku itu adalah kisah perjalanan dia, dan di situ ada juga kata-kata bijak dari dia. Ya, semua kata-kata bijak itu adalah berdasarkan pengalaman dia, sehingga ini menjadi sebuah hikmah, ya, jadi hikam. Nah, begitu, teman-teman, luar biasa, ya. Teman-teman juga nanti, ya, bisa bikin kitab hikam, ya, hikam versi teman-teman sendiri, sesuai dengan berdasarkan perjalanan hidupnya apa. Oke, mana tadi? Mana teman-teman tadi? Sampai mana? Nah, wa madmanuhu min ulumil qaum arba'atun. Oke, tadi, ya, udah selesai karangan kitab Syekh Ibnu Athaillah. Wa madmanuhu min ulumil qaum arba'atun. Kemudian apa sih rangkuman atau yang akan dibahas di dalam kitab hikam itu meliputi apa aja, ya. Ya, di sini dikatakan ada 4 garis besar. Nah, gitulah.
Ada 4 garis besar yang akan dibahas di dalam kitab hikam ini. Al-awwalu ilmu tadzkir. Yang pertama adalah ilmu mengingatkan kita, ilmu zikir. Ya, ilmu zikir. Wal wa'zi ilmu mau'izah. Ya. Ilmu menasihati diri, mengingatkan diri. Wa qad haza minhu au farra nasibun wa huwa limaqamil awam wa qad haza minhu au faru nasibin wa huwa limaqamil awam wa tustafadu mawaduhu min kutubi Ibnul Juzi. Yang pertama yaitu pembahasan diantaranya garis besarnya ilmu tazkir dan ilmu mau'izah. Nah, banyak diantara orang-orang ya, yang umum juga mendapatkan pelajaran tentang zikir dan mau'izah ini, ya. Bukan hanya Syekh Ibnu Athaillah, banyak juga yang ngarang tentang ini, ya. Seperti kitab Azkar kan banyak. Wa tustafadu mawadduhu min kutub Ibnu Juzi wa ba'd ta'lifil mahasibi wa suduri kutubi Ihya. Ya, di antara di antaranya yaitu kitabnya Ibnu Juzi, ya, Al-Mahasibi, ya, dan kitab Ihya, ya, itu semuanya membahas tentang ilmu zikir dan mau'izah, ya. Wal Quti wa Tahbiril Kusyairi, kitabnya Imam Kusyairi, wa majroha, dan yang lain, ya, yang sesuai dengan konteksnya. Wallahu ta'ala, wallahu a'lam. Atsani tasfiyatul a'mal wa tashihul ahwal. Kemudian yang kedua, garis besar dalam yang akan dibahas di dalam kitab hikam yaitu pembersihan amal, ya, dan pembenaran akan status kita, kondisi kita. Bitakhliyatil batin, yaitu dengan cara memperbaiki batin kita. Bil akhlaqil mahmudah, dengan berperilaku baik, ya. Wa tathhirihi minal awsafil mazmumah, dan juga dengan membersihkan batin, ya, dengan, ya, melepaskan sifat-sifat yang buruk. Wa hadza hadzul mutawajjihin minas shadiqin wal mubtadi'in minas salikin. Ini bagiannya orang-orang yang siddiq dan para pemula di dalam suluk, ya. Jadi orang, ya, kaum pemula, ya, dalam suluk, ya, akan mempelajari tentang membersihkan amalnya, ya, ya, memperbaiki statusnya, kondisinya, seperti itu. Waqad haza minha jumlatan sholihatan wa madatuha min kutubil Ghazali. Dan ilmu seperti ini juga bisa diperoleh dari kitab-kitab yang lain seperti kitabnya Imam Ghazali, wa Sahrawardi, ya, wa nahwihima, ya. Jadi banyak juga yang membahas tentang itu. Oh, maaf Kang Ali Yudin, maaf kitab apa? Kitab Iqdhul Himam, Kang. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya yang sudah gabung, yang sudah komen. Ini kitabnya, kitab Iqdhul Himam. Kitab Iqdhul Himam itu salah satu kitab yang mensyarahi kitab hikam. Dan ini masih muqaddimah ya teman-teman. Tapi udah part yang kelima nih muqaddimah saya, karena hikam ini kitabnya lumayan tebal tuh ya.
tebal banget seperti ini. Kalau kitab hikamnya kan kecil nih, ini kitab Fiqhul Imam tebal. Ya, jadi kita masih muqaddimah, ngebahas muqaddimah tentang tasawuf apa ya, bagaimana hukumnya belajar tasawuf ya, dalilnya dari mana ya, pokok permasalahannya apa, seperti itulah. Nah, sekarang kita udah sampai pada pembahasan ya, garis besar dari kitab hikam itu apa yang dibahas. Nah, ada 4 garis besar. Yang pertama membahas tentang zikir dan mau'izah. Yang kedua membahas tentang pembersihan amal dan perbaikan status kita. Kemudian yang ketiga ats-tsalits, yang ketiga tahqiqul ahwal ya. Ya, kita harus kita belajar menyatakan kondisi kita ya. Mentahqiq kondisi kita. Ya. Wal maqamat wa ahkamil azwaq, dan juga kita belajar mengenal makom ya, derajat atau kedudukan tinggi orang-orang soleh, dan juga mempelajari tentang zauq ya, wal manazilat ya, kita mempelajari tentang zauq, sudah masuk ke dalam pelajaran rasa ya. Ya, ketika kita belajar untuk mengetahui hakikat dari segala sesuatu, maka kita sudah belajar mempelajari tentang rasa, bagian yang paling lembut ya, yang ada di dalam diri kita. Dan rasa itu maksudnya bukan rasa dengan perasa tangan atau perasa lidah, tapi ini adalah rasanya rasa. Apa rasanya rasa? Yaitu dengan sir. Ya, belajar tentang merasakan sesuatu, tapi bukan dengan badan kita, tapi dengan hati kita. Ya, seperti apa sih gambarannya gitu? Ya, gambarannya misalkan contoh, kita ya dicaci maki oleh orang. Nah, pasti kalimatnya itu sangat tajam ya, kalimatnya tajam, bahkan bisa melukai hati kita. Itu kan rasa namanya. Nah, di dalam bab ketiga ini nanti akan dibahas tentang bagaimana caranya merasakan itu, tapi targetnya itu bukan pada hal yang seperti tadi ya, targetnya itu adalah kepada Tuhan. Merasakan akan kedekatan dengan Tuhan, merasakan akan keberadaan Tuhan, merasakan akan kasih sayang Tuhan, seperti itu. Jadi rasa kita itu akan diolah teman-teman ya, istilahnya ya, dihidupkanlah sensitivitas rasanya, rasa batinnya itu dihidupkan. Ini pembahasan yang ketiga. Wa huwa nasibul mustasyrifin minal muridin wal mubtadi'in minal arifin. Itu bagiannya orang-orang yang sudah mulia ya, dari seorang murid dan juga orang-orang yang sudah arif ya. Wa hadzal naw' min aktsari ma waqa'a fi. Nah, ya ini yang paling banyak nanti dibahas di dalam kitab hikam ini. Jadi tentang rasa ini yang paling banyak nanti dibahas di dalam kitab hikam. Wa madatuhu min mithli kutubil hatimi min fil muamalat wal wal bauni fil manazilat ila ghairi dzalik. Ya, sama seperti yang dibahas dalam kitab Hatimi juga ya. Jadi maksudnya hal-hal seperti ini nih dibahas juga oleh orang lain begitu. Wala ar-rabi' yang keempat, garis besar dari pembahasan kitab hikam itu yang keempat, al-ma'arifu wal ulum al-ilahiyah. Ya, akan dibahas tentang ilmu kemakrifatan. Ya, ilmu makrifat dan ilmu tentang ketuhanan, wal ulumul ilhamiyah. Ilmu ilham ya, akan dibahas, intuisi. Wa fihi minha ma la yakhfa
lakin kutubuhu muliat bisyarhiha, ya. Dan juga ilmu-ilmu yang mungkin tidak dibahas oleh orang lain. Ya, lakin kutubu muliat bisyarhi ala siyama at-tanwir wala ta'iful minan al-ladzani huma kasyarhi li jumlati hadzal kitab. Ya, meskipun ilmu-ilmu yang lain itu juga bisa ditemukan di dalam dua karya kitabnya seperti kitab Lataiful Minan dan At-Tanwir, ya, karena kitab itu juga bisa menjadi seperti syarah bagi kitab ini, ya. Kitab Lataiful Minan, kitab At-Tanwirnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu ya bisa dibilang sebagai syarah juga, ya, atau kepanjangan pembahasan kelanjutan dari kitab Hikam gitu. Di jumlah hadzal kitab bil jumlah fa huwa jami'un lima fi kutubis sufiyah al-maktubah wal mukhtasarah ma'a ziyadatil bayan wal ikhtisar al-alfaz. Kesimpulannya, ya, kitab Hikam ini sudah mencakup semua pembahasan ilmu tasawuf, ya. Jadi hampir semua pembahasan ilmu tasawuf itu ada di dalam kitab Hikam, ya, sudah komplit lah gitu. Meskipun dengan lafaz yang ringkas, ya, tapi sudah ada semua, ya. Wal masliku alladzi salaka fihi maslakun tauhidiyun la yas'a ahadun ingkaruhu. Dan orang yang sudah membaca kitab Hikam ini, sudah mengamalkan kitab Hikam ini, tidak ada satupun yang membantah, ya, tidak ada satupun yang membantah. Wala ta'anu fihi wala yadda'a lil mu'tani bihi sifatan hamidatal iya wala sifatan dzamimatan illa azalah anhu biiznillah. Dan tidak ada orang yang bereaksi, ya, tidak ada orang yang bereaksi untuk memfitnah dan lain sebagainya, ya, bahkan banyak dapat pujian kitab itu, ya, banyak dapat pujian. Kalau seandainya ada yang menentang pun itu akan terbantahkan dengan sendirinya oleh kitab itu biiznillah, dengan izin Allah. Kama qala Syekh Ibnu Ibad fi wasfi tanwir, seperti dia katakan Syekh Ibnu Ibad di dalam kitab Tanwir, wa huma ikhwanun min abin wahidin wa ummin wahidin. Beliau itu masih bersaudara, ya, dari situ ibu satu bapak. Qalahu Sayyidi Ahmad Zarruq fi ba'di syuruhihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, gimana? Masih semangat enggak nih? Luar biasa, ya, panjang pembahasan. Muqaddimah aja panjang banget, teman-teman. Ya, tapi asik gitu, ya. Jadi kita tuh baca kitab ini tuh kayak baca biografi lah, bisa jadi kayak gitu. Jadi komplit semua, bukan hanya pembahasan kitabnya, tapi mulai dari silsilahnya, kemudian banyak lah. Jadi Ibnu Ajibah yang mengarang kitab Iqadhul Himam ini luar biasa, tahu betul tentang Syekh Ibnu Athaillah, ya, tahu betul. Beliau sempurna lah istilahnya dalam mensyarahi kitab ini. Oke, mungkin sebentar lagi, ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau berinteraksi silakan tulis saja di kolom komentar. Mohon maaf tadi yang baru sempat saya bacain, ya. Oke. Walamma kana ilmu tasawuf innama huwa nataijul a'mal. Nah, ini kelihatan, ya. Ketika ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang paling penting, ya. Innama huwa nataijul a'mal as-shahihah. Ketika ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang paling penting, yang menjadi buah dari amal soleh, ya. Wa thamratul ahwal as-safiyah, dan juga menjadi buah dari perilaku seseorang yang bersih. Man amila bihi alima
man amila bima alima aw rathahullahu ilma ma lam ya'lam. Maka siapa orang yang mengamalkan sesuatu, ya, mengamalkan sesuatu ilmu yang dipahaminya, ya, maka Allah akan mewariskan ilmu baru yang belum dia ketahui. Ya. Bada'a bil kalami 'alal amal. Ya. Beliau pertama-tama, ya, membahas tentang amal. Ya, yang akan beliau bahas ini adalah berkaitan dengan amal. Faqala, maka Ibnu Athaillah mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Tandanya, ya, kita masih membanggakan amal, yaitu, ya, ketika kita terjatuh, kita, ya, berkurangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pembahasan pertama, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Terjemahannya bagaimana? Ya. Tandanya kita masih mengandalkan amal, yaitu ketika kita terjatuh, ketika kita terpleset, ketika kita berbuat kemaksiatan, ya, kita berkurang harapannya kepada Allah. Ini kalimat ini luar biasa, teman-teman. Bukan hanya diterapkan ke bukan hanya bisa diterapkan kepada amaliyah, ya, bukan hanya bisa diterapkan kepada ibadah, ya, tetapi bisa diterapkan kepada prinsip-prinsip kehidupan, ya. Ya, prinsip-prinsip kehidupan itu bagaimana? Contoh, ya. Kita coba korek dulu, ya, sebentar lah, biar nanti kita bahas ulang, ya, untuk pemancing aja, atau untuk muqaddimah pembahasan aja. Biar teman-teman nanti mempelajari hikam itu, ya, mempelajari kitab hikam ini tidak sempit, ya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu berlaku untuk banyak hal gitu, bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang pelajaran hidup juga. Contoh ini pertama, tandanya kita masih membanggakan amal, ya, yaitu ketika kita terjatuh, ya, maka psikologi kita itu tidak stabil, ya, kita semangat kita berkurang. Itu salah satu contohnya. Ketika kita masih mengandalkan diri kita, ya, mengandalkan kemampuan kita, ya, mengandalkan usaha kita, mengandalkan harta kita, ya, apapun lah itu, ya, mengandalkan jabatan kita, ya, kalau dilarikan kemanapun gitu, ya, nanti artinya seperti itu. Kalau kita masih mengandalkan diri kita, maka, ya, ketika kita terjatuh, ketika kita mengalami kebangkrutan, mengalami kemunduran dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam karir, maka kita psikologinya akan, kepercayaan dirinya tuh berkurang. Itu ciri-cirinya. Jadi artinya kita tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh membanggakan atau mengandalkan kemampuan diri, nggak boleh. Kalau ngajinya ngaji tasawuf, atau pengen jadi pribadi yang super, kita nggak boleh mengandalkan diri tuh. Karena kalau kita terjebak mengandalkan diri, maka kondisi kita selamanya tidak, kondisi kita, kondisi manusia itu tidak selamanya sama. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Nah, ketika di bawah, kalau kita mengandalkan diri, membanggakan diri, maka image kita itu akan turun. Kita itu akan merasa rendah diri. Waduh, malu. Kan harusnya saya kan orang sukses. Malu dong. Kan harusnya saya kan dipanggil orang kaya. Malu dong kalau tiba-tiba saya bangkrut.
Begitu. Jadi pelajaran ini tuh mengajarkan kita nggak boleh membanggakan diri kita, apapun yang ada di dalam diri kita. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap ya teman-teman. Kita akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat terus, dan kalau nggak mau ketinggalan silakan di follow akun ini ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Amin, amin, amin. Kang Suryadi, amin ya rabbal alamin. Oke, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.